sobat-sobat semua, jumpa lagi di Robby The Inspire Channel. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara berkenalan yang mengesankan. Nah, biasanya sobat-sobat, kita seringkali merasa canggung, merasa bingung atau kurang pede apabila kita ingin berkenalan dengan seseorang. Apalagi kalau kita datangnya sendirian, sobat-sobat sekalian. Misalkan sobat-sobat datang ke suatu acara, resepsi pernikahan, dalam sebuah acara seminar, atau dalam acara-acara menghadiri undangan komunitas lainnya, atau juga bisa dalam lingkungan permainan. Sobat-sobat datang sendiri, kemudian ingin berkenalan, menambah perkenalan, sobat-sobat bingung. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama sobat-sobat, ketika sobat-sobat datang sendiri ke suatu acara atau ke suatu tempat ingin berkenalan, yang pertama kali harus dilakukan adalah cari dulu siapa lagi orang lain di sekitar sobat-sobat semua yang sendirian. Jadi kita cari dulu nih, mana yang sendirian. Nah, itu yang pertama kali kita temui, kita ajak untuk berkenalan. Jadi jangan sampai ada orang sedang ngobrol berdua, suami istri, tiba-tiba kita menghampiri, ngajak kenalan. Atau misalkan suatu kelompok sedang seru-serunya berbincang-bincang, ada 2-3 orang, kemudian tiba-tiba kita datang ngajak berkenalan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah berkenalan, kita jadi bingung. Mereka asik sendiri dengan pembicaraan mereka, dan kita kembali ditinggal oleh mereka. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi, yang pertama kita usahakan adalah, kalau kita datang sendiri, maka kita cari juga orang lain yang datang sendiri di tempat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah, setelah kita tahu nih, wah ini orang ini sendiri nih, kita hampiri. Kemudian kita pastikan bahwa orang tersebut sedang dalam posisi nyaman untuk berkenalan atau nyaman untuk berbincang-bincang dengan kita. Jangan sampai orang sedang sibuk atau orang sedang marah, sedang emosional, kita ajak berkenalan. Nah, itu juga salah juga saudara-saudara sekalian. Jadi kita pastikan orang yang akan kita ajak berkenalan adalah orang yang sedang nyaman untuk diajak berkenalan atau diajak berbincang-bincang. Nah, setelah sobat-sobat dapat memastikan kira-kira siapa orang yang tepat untuk diajak berkenalan, selanjutnya sobat-sobat hampiri orang tersebut dengan antusias. Ingat, dengan antusias, dengan semangat, dengan senyuman yang ramah, dengan tatapan mata yang ramah. Jangan sampai sobat-sobat menghampiri orang tersebut dalam kondisi yang loyo, dengan kondisi yang tidak semangat, tidak bergairah, dan sebagainya. Jangan sampai nanti orang beranggapan, wah ini orang pasti ngajak kenalan, pasti ada maunya nih. Nah, pasti nih orang ngajak kenalan, pasti mau curhat nih. Nah, ini kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghampiri orang yang akan kita ajak berkenalan dengan antusias, dengan senyuman yang ramah, dengan tatapan mata yang ramah. Berikutnya sobat-sobat sekalian, yang harus kita lakukan adalah kita berinisiatif untuk berjabatan tangan. Nah, di Indonesia maupun hampir di berbagai negara di dunia, ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang untuk berkenalan, biasanya pertama kali kita lakukan adalah berjabatan tangan. Walaupun ada di negara-negara lain yang dengan cara tersendiri, misalkan di Jepang atau Korea dengan cara bow atau membungkukkan badan dan sebagainya. Tapi pada umumnya adalah berjabatan tangan. Nah, pastikan jabatan tangan sobat-sobat sekalian adalah jabatan tangan yang meyakinkan, yang semangat, yang antusias, sudut ketemu sudut. Dan juga pada saat itu sobat-sobat, sebutkan nama sobat-sobat sekalian dengan mantap. Pastikan lawan bicara kita mendengar nama kita dengan jelas. Kemudian juga pastikan kita pun mendengar nama dari lawan bicara kita juga dengan jelas. Jangan sampai salah menyebutnya. Kalau perlu kita konfirmasi, misalkan, perkenalkan saya dengan Robby, Bapak dengan siapa? Misalkan dia jawab, saya dengan Agus. Maaf, dengan Pak Agus? Iya. Ketika kita sudah pasti namanya, kita sudah tahu siapa namanya, sering-seringlah sebut namanya dalam percakapan kita sobat-sobat sekalian. Kenapa? Karena nama adalah suara yang terindah bagi pemiliknya. Jadi pastikan sering-sering sebut namanya sobat-sobat sekalian. Selanjutnya yang perlu kita ingat dalam proses berkenalan atau pertama kali kita berkomunikasi dengan seseorang adalah pastikan bahwa kita berusaha untuk menghormati atau menghargai lawan bicara kita sobat-sobat sekalian, yaitu dengan menggunakan kata sapaan yang tepat. Nah, dalam hal ini sobat-sobat sekalian bisa menyapa lawan bicara kita apabila laki-laki dengan menggunakan kata bapak misalkan, atau menyapanya dengan menggunakan kata mas. Bagi perempuannya bisa menggunakan kata ibu atau bisa menggunakan kata mbak. Itu lebih aman dan lebih nyaman didengarnya oleh lawan bicara kita sobat-sobat sekalian.
kita harus menghindari keinginan menunjukkan bahwa kita ini lebih tinggi jabatannya, bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita ini lebih tinggi kedudukannya, atau juga kita ingin menunjukkan bahwa kita ini lebih senior, saya ini lebih tua. Tidak perlu sobat-sobat sekalian. Kenapa? Karena ini kita baru pertama kali berkenalan. Jadi sobat-sobat lebih aman atau lebih nyaman ketika sobat-sobat menyapa seseorang lawan bicara kita dengan menggunakan kata bapak atau mas, menggunakan kata ibu atau mbak, ketimbang sobat-sobat menggunakan kata D atau dik misalkan. Karena ini kita baru pertama kali berkenalan, pastikan ini nyaman didengar oleh lawan bicara kita. Nanti, kalau memang sudah akrab, sudah sering bertemu, sudah sering berkomunikasi, silakan saja. Mau panggil D, mau panggil cuy, mau panggil nama, apapun bebas. Ingat, karena ini kita baru pertama kali. Nah, berikutnya juga yang perlu kita hindari adalah apabila kita bertemu pertama kali dengan seseorang, berkenalan, apalagi kita hanya berdua dengan dia, kita berkomunikasi dengan menyapa orang tersebut dengan kata kamu. Ini rasanya bagi sebagian orang ini simple dan sepele. Kenapa sih dipermasalahkan? Iya, perlu kita sadari bahwa ada beberapa budaya, ada beberapa daerah yang menganggap ketika dipanggil kamu itu menunjukkan bahwa orang yang menyapa kamu tersebut menunjukkan bahwa saya ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan lawan bicaranya, sobat-sobat sekalian. Atau juga hindari sobat-sobat menggunakan kata Anda apabila bertemunya hanya berdua. Kenapa? Karena kata Anda lebih pantas dipergunakan dalam situasi formal. Misalkan sobat-sobat dalam sebuah forum, dalam sebuah rapat, atau sobat-sobat dalam memberikan sambutan, atau sobat-sobat dalam memberikan sebuah pengajaran, atau pembelajaran, sobat-sobat menjadi pembicara, itu silakan saja sah-sah saja menggunakan kata Anda, atau dalam hal-hal lainnya. Tapi kalau hanya berdua, baru pertama kali berkenalan, hindari menggunakan kata Anda. Karena apa? Ada orang-orang tertentu yang menganggap ketika disebut Anda, dia itu sedang merasa dimarahi oleh orang tersebut. Atau sedang ditunjukkan bahwa yang bersangkutan itu lebih rendah dibandingkan lawan bicaranya, sobat-sobat sekalian. Nah, ini yang perlu kita hindari. Hal yang sepele, tapi bisa jadi kita anggap tidak ada masalah, tapi itu merasa tidak nyaman bagi orang yang mendengarnya. Nah, sobat-sobat sekalian, setelah kita memulai perkenalan atau memulai pembicaraan dengan menyebut nama, dengan berjabatan tangan, dengan penyapaan, selanjutnya kadang kita bingung. Kira-kira pada saat kita berkenalan tuh apa ya yang diperbincangkan ya? Apa yang diobrolin ya? Nah, ini ada beberapa tips untuk sobat-sobat sekalian terkait bahan-bahan atau topik apa yang aman untuk diperbincangkan di dalam kita berkenalan atau pertama kali kita berbicara dengan orang yang baru kita kenal. Nah, hanya pastikan dulu sobat-sobat sekalian, pada saat kita berbincang dengan orang yang baru kita kenal, kita harus menyamakan dulu frekuensi pembicaraan. Contohnya apa? Contoh menyamakan frekuensi pembicaraan seperti ini. Misalkan kita bertanya kepada seseorang, misalkan, Bapak putranya berapa? Terus orang tersebut menjawab, putra saya 3 orang. Oh gitu ya Pak ya? Kalau saya, putra saya 2 orang Pak. Kemudian yang paling tua kelas berapa Pak? Terus Bapak itu bilang, kebetulan anak saya yang paling tua saat ini masuk pesantren Pak. Nah, ketika kita mendapatkan informasi bahwa anaknya masuk pesantren, kita samakan frekuensinya dengan cara seperti ini. Misalkan sobat-sobat tidak ada niatan memasukkan anaknya ke pesantren. Karena apa? Karena nggak tega, wah nanti jauh dengan orang tua dan sebagainya. Tapi sobat-sobat tidak perlu menyatakan hal seperti itu. Misalkan sobat-sobat bilang seperti ini, oh Bapak anak yang pertama masuk pesantren ya Pak ya? Kok Bapak bisa sih Pak? Saya nggak tega loh Pak memasukkan anak saya ke pesantren. Nah, ini membuat pertentangan dengan lawan bicara. Membuat frekuensi pembicaraan kita tidak sama sobat-sobat sekalian. Jadi, ketika kita menyatakan seperti itu, orang akan bilang, loh memang saya ini orang tua yang tegaan apa? Nah, bukan seperti itu. Jadi kita hindari kalimat seperti itu. Kita harus samakan frekuensi. Dengan cara apa? Misalkan sobat-sobat memang tidak ada niatan memasukkan putranya ke pesantren. Misalkan. Nah, sobat-sobat samakan frekuensi dengan cara seperti ini. Oh gitu ya, Bapak putranya masuk pesantren ya Pak? Wah Bapak hebat nih Pak. Saya harus banyak belajar Pak dari Bapak Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas Pak? Anak saya jauh dari saya Pak. Bisa tinggal di pondok dan sebagainya. Atau yang kedua, misalkan kita nanya tentang hobi. Misalkan, Bapak hobinya apa Pak? Terus si orang tersebut bilang, saya hobi nonton bola. Oh gitu Pak ya? Nontonnya Liga Inggris apa Liga Italia? Terus si bapaknya bilang, saya senang nonton Liga Indonesia. Nah, kita harus samakan frekuensinya. Jangan sampai kita bilang seperti ini,
kok Bapak mau sih Pak nonton Liga Indonesia Pak? Kan nggak seru Pak. Bukannya lebih seru nonton Liga Inggris atau Liga Italia Pak? Nah ini frekuensinya berbeda. Gimana supaya frekuensinya sama? Kita bilang aja, oh Bapak sedang nonton Liga Indonesia ya? Wah Bapak hebat. Sekarang memang Liga Indonesia lagi seru-serunya ya Pak ya. Persaingannya ketat, supporternya juga wah kayaknya militan banget ya Pak mendukung klubnya. Nah ini membuat frekuensi pembicaraan menjadi sama. Sehingga apa? Ketika frekuensi pembicaraan sama, maka selanjutnya pembicaraannya akan menjadi nyaman. Ketimbang kita melakukan pertentangan di awal pembicaraan, kesananya akan tidak nyaman sobat-sobat sekalian. Nah, setelah kita menyamakan frekuensi, kira-kira tema atau topik apa sih yang aman diperbincangkan ketika kita baru berkenalan atau berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal? Nah, ini ada beberapa small talk yang mungkin aman atau juga ada small talk yang wajib dihindari oleh sobat-sobat sekalian apabila baru pertama kali berkomunikasi dengan seseorang. Nah, ini small talk yang aman. Best topiknya adalah yang pertama masalah cuaca. Misalkan kita bicara, wah Pak, ini ya udah beberapa hari ini cuaca panas ya Pak. Nah ini kemungkinan kecil untuk dipertentangkan. Nah jadi tidak mungkin, masa sih Pak, saya malah menggigil. Itu kemungkinannya kecil. Jadi bicarakanlah masalah cuaca, bicarakanlah masalah seni atau hiburan, bicarakanlah masalah olahraga, ini juga aman. Kemudian bicarakan juga masalah berita aktual. Nah, cuman masalah berita aktual ini hindari masalah persepsi positif atau negatif. Misalkan, wah kemarin saya dapat berita ini, itu parah ya Pak ya? Nah, itu hindari penilaian positif atau negatif terhadap suatu informasi atau suatu berita atau pada seseorang. Karena apa? Bisa jadi persepsi kita dengan persepsi lawan bicara kita itu berbeda. Jadi boleh saja bicara masalah berita aktual, tapi hindari masalah penilaian positif atau negatif. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara masalah keluarga tadi, misalkan menanyakan masalah putranya berapa, itu juga aman. Masalah pekerjaan juga aman. Tapi ketika kita ingin small talk terkait pekerjaan ini, kita harus berhati-hati sobat-sobat sekalian. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita yang memang baru kita kenal, kita belum jelas orang itu bekerja atau tidak, atau dia nganggur, atau dan sebagainya, hindari bertanya, Bapak kerja di mana? Itu hindari. Lebih aman kalau sobat-sobat menanyakan adalah, Bapak kesibukannya apa Pak sekarang Pak? Atau Bapak sekarang aktif di mana Pak? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, dia akan bercerita tentang kesibukan dia yang tidak mesti tentang pekerjaan. Tetapi kalau kita menanyakan, Bapak kerja di mana Pak? Terus dia bilang, aduh mohon maaf saya sekarang tidak kerja Pak, saya nganggur. Nah, ini frekuensinya atau pembicaraan menjadi tidak nyaman sobat-sobat sekalian. Kecuali kalau memang sobat-sobat menghadiri suatu acara, menghadiri suatu seminar yang dihadiri oleh berbagai macam undangan dari berbagai instansi, perusahaan, Bapak boleh saja. Bapak dari perusahaan mana, mewakili perusahaan mana, atau mewakili instansi mana, itu aman. Karena kita sudah tahu dia pasti sudah bekerja. Tapi kalau kita yang belum pasti dia bekerja atau tidak, jangan tanyakan Bapak kerja di mana. Tapi tanyakan kesibukannya apa Pak, atau aktivitasnya di mana Pak. Nah, seperti itu lebih nyaman sobat-sobat sekalian. Atau sobat-sobat bisa juga menanyakan atau berbicara tentang liburan, itu juga atau tempat wisata, itu juga aman untuk diperbincangkan dengan lawan bicara yang baru kita kenal. Atau juga menanyakan masalah hobi, itu juga aman. Kemudian menanyakan tempat tinggal juga aman. Nah, tempat tinggal di sini contoh gini, misalkan Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di kota A. Nah, kita harus samakan frekuensi, karena ini hati-hati juga sobat-sobat sekalian. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di kota A. Terus kita bilang, Bapak tinggal di kota A, Pak. Kota A bukannya macet ya, Pak ya? Nah, ini frekuensi jadi beda, Pak. Ini frekuensi jadi beda, ibu-ibu semua. Jadi ketika kita menanyakan, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di kota A. Bagaimana supaya frekuensinya sama? Ya kita bilang aja, walaupun kita tahu kota A itu ada macet. Kita bilang, oh Bapak tinggal di kota A ya? Wah, kota A sekarang maju banget ya Pak ya? Makin rame ya? Makin banyak pusat perbelanjaan ya? Padahal sih intinya kita ingin ngasih tahu kalau misalkan kota A itu macet, tapi dengan cara yang lebih halus. Nah ini small talk yang bisa kita pakai pada saat kita baru pertama kali bertemu atau berkomunikasi dengan seseorang. Nah kemudian hindari worst topic atau tema-tema yang tidak aman untuk kita bicarakan sebagai sebuah small talk. Misalkan terkait dengan keuangan pribadi, masalah politik, masalah agama, masalah seks, masalah kematian, masalah senioritas, gosip pribadi, kemudian juga hindari juga candaan yang menyerang terhadap lawan bicara kita, juga topik yang berkepanjangan yang dimana di sana kita terus yang bicara, kita tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berbicara. Nah ini kita hindari. Nah selanjutnya yang perlu kita lakukan pada saat kita berkenalan adalah kita jangan mendominasi pembicaraan, sobat-sobat sekalian. Jangan terlalu banyak kita yang berbicara. Sesekali kita ajukan pertanyaan kepada lawan bicara kita, biarlah dia yang berbicara, kemudian kita yang mendengarkan dengan antusias, sobat-sobat sekalian. Kita ajukan beberapa pertanyaan dalam sebuah percakapan tersebut, tapi ingat, pertanyaannya jangan menginterogasi.
Nah, menginterogasi itu seperti apa? Ya seperti wartawan atau seperti polisi dalam menginterogasi misalkan tersangka dan sebagainya, itu kita hindari. Contoh interogasi itu seperti ini. Bapak namanya siapa, Pak? Robi. Tinggalnya di mana? Bekasi. Anaknya berapa? 3. Yang paling besar sekolah di mana? Itu interogasi, sobat-sobat sekalian. Nah, supaya tidak terkesan menginterogasi, bagaimana caranya? Caranya adalah komentari dulu jawaban dari lawan bicara kita ketika kita sudah bertanya. Kita ulangi dulu bisa jawaban dari lawan bicara kita sebelum kita beralih kepada pertanyaan berikutnya atau kita menjelaskan tentang diri kita. Jadi misal gini, Bapak namanya siapa? Robi. Oh, Pak Robi ya. Nama saya Agus, Pak. Pak Robi tinggal di mana? Di Bekasi. Oh, Pak Robi tinggal di Bekasi, Pak. Saya ada loh, Pak, saudara saya di Bekasi, Pak. Bekasi sekarang rame, Pak ya? Putranya berapa, Pak? Nah, seperti itu. Jadi, dikomentarin dulu jawabannya. Jangan tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Itu namanya menginterogasi, sobat-sobat sekalian. Berikutnya, ketika lawan bicara kita sedang menjawab pertanyaan kita atau sedang menjelaskan sesuatu atas pertanyaan kita, jadilah kita menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya dengan telinga, tetapi dengarlah dengan empati, dengan ekspresi wajah kita, dengan gestur kita, bisa dengan kerutan dahi kita. Itu menunjukkan bahwa kita itu perhatian terhadap pembicaraan yang sedang disampaikan oleh lawan bicara kita. Berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya dalam pembicaraan dengan orang yang baru kita kenal adalah sesekali kita memberikan pujian yang tulus, tapi tidak berlebihan, sobat-sobat sekalian. Ingat, pujian yang tulus dan tidak berlebihan, tidak lebay, sobat-sobat sekalian. Kenapa? Karena pada hakikatnya adalah orang itu senang dipuji. Nah, pada hakikatnya orang senang dipuji, cuman masalahnya ada orang yang bilang senang dipuji, ada yang tidak. Tapi pada intinya semua orang lebih senang dipuji ketimbang dicela. Betul apa betul, sobat-sobat sekalian? Nah, orang akan merasa senang kalau dirinya dipuji, maka berikanlah pujian yang tulus tetapi tidak berlebihan. Berikutnya adalah ketika kita sedang berbicara, pastikan kita menggunakan teknik vokal yang tepat. Volumenya tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan sehingga orang tidak mendengar. Jadi volumenya tepat, intonasinya pun tepat, tidak meledak-ledak, tapi nyaman untuk didengarkan. Kemudian juga artikulasinya juga jelas sehingga orang tidak salah dalam menerima informasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam pembicaraan. Satu hal lagi yang lebih utama juga kepada sobat-sobat sekalian, alangkah lebih baiknya ketika sobat-sobat sekalian ingin berbicara atau berkenalan dengan orang yang baru kita kenal adalah sobat-sobat juga membawa kartu nama. Nah, ini lebih nyaman lagi atau lebih baik lagi itu dilakukan ketika sobat-sobat berkenalan. Jadi pastikan pertemuan kita dengan seseorang adalah pertemuan yang menyenangkan. Pertemuan kita dengan seseorang yang pertama kali adalah pertemuan yang membuat dia nyaman sehingga interaksi itu akan terus berlanjut, silaturahim itu akan terus berlanjut, networking kita akan semakin luas, dan insya Allah hidup kita akan lebih mudah. Demikian sobat-sobat sekalian, materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Ingat, tetap pantengin terus Robi The Inspire Channel, karena di dalamnya akan memberikan berbagai macam inspirasi-inspirasi untuk sobat-sobat sekalian yang tentunya bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Terima kasih, sehat selalu, semangat, dan sukses untuk kita semua.